Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Al-Mustifi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan ada beberapa ibadah yang Allah wajibkan. Di antaranya yang pertama adalah berpuasa selama 1 bulan penuh. Kemudian yang kedua, di samping kita berpuasa, juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ukuran tertentu dari harta yang wajib kita keluarkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dalil atau dasar daripada kewajiban zakat fitrah sesuai dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min ramadana 'alan nasi so'an min tamrin aw so'an min sya'irin. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan terhadap manusia 1 so' dari buah kurma dan 1 so' dari buah gandum. Terhadap siapa? Ala kulli hurrin au abdin, atas setiap orang yang merdeka dan orang hamba sahaya. Zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan. Minal muslimina, dari golongan orang-orang muslim. Dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya zakat fitrah ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang muslim, yang mana ukurannya adalah 1 so'. 1 so' di sini adalah sebanding dengan 2,5 atau 2,75. Dia mengatakan kutul balad, yaitu makanan pokok di daerah manusia tersebut. Jadi ketika kita sekarang berada di Indonesia, maka wajib mengeluarkan zakat fitrahnya adalah berupa beras. Yang mana ketika di liter, ulama mengkonversikan dari 1 so' itu menjadi 3,5 liter beras. Dan pada kesempatan kali ini saya lebih akan membahas tentang hikmah-hikmah daripada zakat fitrah. Nah, ini saya akan membacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Yang pertama, qala Waqi' ibnul Jarrah rahimahullah, telah berkata Waqi' bin Jarrah rahimahullah, zakatul fitri li syahri ramadana kasajjati sahwi lis sholati. Zakat fitrah di bulan suci Ramadan itu seperti sujud sahwi dalam sholat. Tajburu nuqsanas shaum, yang mana akan menambal kekurangan puasa. Nah, jadi zakat fitrah ini adalah seperti sujud sahwi, di mana ketika kita berpuasa tentu banyak kekurangannya. Baik ketika kita berpuasa, kita suka menggunjing, ghibah, dan sebagainya, yang mana akan menghapus daripada pahala puasa kita. Nah, dengan adanya zakat fitrah, maka itu akan menambal kekurangan-kekurangan puasa kita. Sehingga ketika puasa kita pahalanya kurang, disebabkan dengan kelalaian kita masih tetap bermaksiat, maka itu akan menambal dan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Kama yajburu sujudu nuqsana sholati, sebagaimana sujud sahwi menambal kepada kekurangan sholat. Iya, ketika kita lupa dalam sunnah ab'ad dalam sholat, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Gunanya untuk menambal kekurangan tersebut, sehingga menjadi sempurnalah itu sholat. Begitupun puasa. Dengan adanya zakat fitrah, maka akan mengurangi, akan menutupi
daripada puasa kita. Kemudian ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, farado sodakot anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, farado sodakot al fitri, Nabi telah mewajibkan zakat fitrah atau sodakoh fitrah, karena memang dikatakan zakat fitrah ini adalah sodakotul fitrah, sama saja maknanya. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah untuk apa? Tuhrotan lis-shaimi minar rafasi wal lagwi, untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan sia-sia dan keji. Nah makanya dengan adanya zakat fitrah ini tadi, kita dalam mengontrol, mengendalikan ucapan kita, perilaku kita, ini pasti banyak kelupaannya, kekeliruannya. Oleh karenanya dengan adanya zakat fitrah, maka itu akan menyucikan kita dari ucapan-ucapan yang tidak semestinya dan yang akan menghilangkan daripada pahala puasa. Kemudian juga dengan adanya zakat fitrah ini, Nabi mewajibkan untuk wa tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Nah, ini merupakan salah satu sikap peduli, empati kita kepada orang-orang yang miskin. Tentunya dengan adanya zakat fitrah ini, hikmahnya akan menumbuhkan rasa kasih sayang antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Tentunya kita sekarang masih berada di suasana pandemi COVID-19, yang mana banyak saudara-saudara kita di luar sana yang hilang pekerjaannya, kemudian berkurang mata pencahariannya. Nah ini dengan adanya momentum bulan suci Ramadan, dengan adanya zakat fitrah ini, maka dapat menutupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Tentunya orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Karena orang-orang fakir dan orang miskin ini termasuk kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang disebut dengan mustahik zakat. Nah, kemudian dilanjut dari hadis Nabi SAW tadi, faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Maka jika seseorang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya itu diterima. Waman addaha, dan orang yang menunaikan zakat fitrah ba'da sholati, setelah sholat Idul Fitri, fahiya sodakotun minas sodakot, maka itu hanyalah sedekah biasa daripada sedekah-sedekah. Artinya bahwa yang paling utama ketika kita menunaikan kewajiban zakat fitrah, maka sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, pada kesempatan ini pula, sahabat Al-Mustifi yang dirahmati Allah, selain hikmah yang tadi sedikit saya sampaikan, karena memang berbicara hikmah daripada zakat itu sangat banyak sekali. Dan selain hikmah juga saya akan menyebutkan kapan saja atau waktu-waktu ketika mengeluarkan zakat fitrah. Dalam kitab Tausyekh, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, mengatakan bahwa waktu mengeluarkan zakat fitrah itu terbagi 5. Yang pertama, waktu jawaz, waktu yang mubah. Kemudian yang kedua, waktu wujub, waktu wajib. Yang ketiga, waktu nadab, waktu sunnah atau waktu yang utama. Kemudian yang keempat, waktu karohah, waktu yang dimakruhkan. Dan yang kelima, waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Nah, dari 5 waktu ini, yang pertama kita akan membahas tentang waktu jawaz, waktu yang mubah. Waktu yang mubah adalah ketika awal masuk bulan suci Ramadan sampai akhir, maka itu diperbolehkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali sebelum masuk
hari bulan suci Ramadan. Ini tidak boleh. Jadi ketika misalkan kemarin di tahun ini kita melaksanakan bulan suci Ramadan awalnya pada malam Selasa, maka ketika malam Selasa itu sehabis maghrib itu kita melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah, maka itu sah zakat fitrahnya dan diperbolehkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu wujub, waktu wajib, yaitu orang yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Maka orang tersebut wajib melaksanakan menunaikan zakat fitrah. Jadi ketika kita hidup sekarang, ada orang-orang yang di bulan suci Ramadan hidup, kemudian di bulan Syawal ketika malam takbiran dia masih hidup, maka itu wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Sekalipun ketika setelah pada maghrib, setelah sholat maghrib dia meninggal misalkan, maka dia tetap berkewajiban membayar zakat fitrah. Ini adalah waktu yang kedua. Waktu yang tiga, waktu nadab atau waktu sunnah, atau ini adalah waktu yang paling utama, adalah menunaikan atau memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak atau kepada para mustahik. Ini sebelum kita berangkat atau sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, di situ kenapa demikian menjadi sebuah keutamaan? Karena agar ketika kita melihat orang-orang fakir, baik di sekitaran rumah kita ataupun di tempat-tempat lain, kita dalam rangka membuat dia senang gitu. Karena siapa tahu ada di antara mereka yang ketika di hari Idul Fitri, di mana momennya Lebaran, momen saling maaf-maafkan, momen di mana ya di situ kita merayakan hari raya, dia tidak makan. Oleh karenanya sebelum berangkat ya, kita memberikan itu ya biar dipastikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin itu juga mereka dapat senang dikarenakan mereka punya sesuatu yang untuk dimakannya. Nah, ini waktu yang ketiga. Kemudian waktu yang keempat. Nah, ini banyak yang keliru di sebagian orang, bahwa dikatakan waktu terakhir itu ketika sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri, maka ada yang mengatakan bahwa itu tidak sah lagi sholat Idul Fitri. Zakat fitrahnya. Bukan. Nah, waktu setelah pelaksanaan zakat fitrah, ini batas akhirnya sebenarnya adalah saat sampai waktu maghrib atau tenggelamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Nah, ini sebenarnya. Cuma hukumnya adalah makruh ketika kita menunaikan atau memberikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Tapi hukumnya sah tidak? Sah, karena itu masih dalam waktu yang memang sudah ditentukan. Nah, kemudian waktu yang kelima adalah waktu haram. Waktu haram ini adalah yang tidak sah ketika kita membayar zakat fitrah. Nah, kapan waktunya? Yaitu setelah tenggelamnya matahari atau masuk kepada tanggal kedua daripada bulan Syawal. Nah, jadi sedikit apa yang saya sampaikan berkenaan dengan hikmah daripada zakat fitrah dan juga waktu kapan kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kita harus mencari keutamaan, yaitu tentunya waktu yang ketiga tadi, yang sunnah atau yang paling utama adalah sebelum kita berangkat atau sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka kita di situ memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, ini waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau kesalahan dari kata-kata saya pribadi. Dan mudah-mudahan dari sedikit kultum yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq.
laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.